Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allazi khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Walitujza kullu nafsim bima kasabat. Wahum la yuzlamun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Nah, sekarang kita masuk kajian al-i'rab ya. Apa al-i'rab ya? Al-i'rab ini berasal dari kata ya Arab ya. I'rab ini arti aslinya sebenarnya berubah-ubah. Jadi perubah-ubahan. Kalau jadi pokok kalimat begini, kalau jadi objek begini, kalau jadi sifat begini. Yang berubah-ubah itu berubah semuanya. Berubah baris di belakang, berubah bentuk. Nampaknya daerah Arab itu memang karena banyak padang pasir, kata orang berubah-ubah juga. Laut padang pasir itu. Dan memang alam berubah. Nah, iya ya. Alam berubah apa enggak? Berubah ya. Al-alam. Berubah, Pak. Iya. Apa-apanya Arabnya? Al-alamu mutaghayyir. Alam berubah-ubah. Nah, sekarang kita i'rab dulu nih. Al-i'rab. Perubahan-perubahan. Jadi kalau yang orang pemula disebut i'rab agak payah. Mungkin orang yang sudah mulai-mulai belajar uraian kalimat, ya uraian kata. Jadi apa guna kata. Nah, sekarang kita mulai membaca ini saja yang merah yang ini. Ini sudah hafal ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina aman. Gitu. Ya ayyuhallazina aman. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Nah, di sini coba mulai membaca yang sampai di sini aja dulu. I'rab dari ya ayyuhallazina amanu ini. Silakan Pak Edi dulu, silakan Pak Edi. Sampai sini aja. Membacanya. Lain nampak ya? Lain nampak tulisan. Baik, Pak. Nah, silakan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Terus i'rabnya, Pak. Ya, enggak, bukan. Ini yang hitam ini sampai sini. Dia menjelaskan. Ya. Ya, ini kan sudah i'rab apa ini? I'rab Quran. Apa itu? Dibaca takdimu atau taqaddama atau bagaimana? Tuqaddimu. Tuqaddimu i'rabiha. Tuqaddimu i'rabiha. Ya, Ibu Etile. Seketik-seketiknya. Tuqaddimu i'rabuha. Tuqaddimu i'rabuha. Ini nang kaji di PR dia bersama ko iko dibaca takdimu apa tuqaddimu atau taqaddama macam.
Di sini nan panganawa tuh. Ibu Didi lah, silakan. Qadama. Qadama. Apa Ibu Didi? Nan jale di siko ta, qaf, dal, mim. Tuqaddimu i'rabiha. Ya, tuqaddimu i'rabiha. I'rabu. I'rab. Tuqaddimu i'rabaha, Pak. Ya, Pak Bet nanti boleh ya. Hadir guru. Walah. Pak Bet baca rombaca. Tuqaddimu i'rabiha. Tuqaddimu i'rabiha. Kini batanang balambe-lambe awak. Kalau itu. Iko kira-kira awak kenali dulu apalah bentuknya kuah. Bentuknya awak cari dulu. Bagi warna kuah. Kira-kira bentuknya itu sama-sama. Fi'il mudhari'. Mudhari. Fi'il mudhari'. Ada fi'il mudhari. Damai. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari sadanya. Madi, Pak. Ada fi'il madi. Fi'il madi. Nah, Qadama. jadi awak misalnya kalau andai-andai Kecil. andai kita buat kopi ilmu dari umpama. Apa bacaannya tadi? Tuqaddimu. Taqaddama itu taqaddimu, Pak. Tuqaddimu. Jadi tuqaddimu kopi ilmu dari. Jadi kalau tuqaddimu mengko dibaca tuqaddimu tadi ya pakai tunya. Nabi Qaddama. Qadama. Majhul, Pak. Ya fi'il madinya. Qadama. Qadama. Kalau kadama tentu yakdimu. Qaddama. Taqaddama ya Qaddama. Kalau kadama yakdimu, tapi kalau qaddama Tuqaddimu. Tuqaddimu. baru dibaca tuqaddimu. Kan sampai jadi di buku itu tidaklah dibuat tasdid dong, mungkinlah pahamnya. Kalau dibuat takdimu pun mungkin bisa juga. Cuma mengenai arti lah. Kalau qaddama kan mendahulukan. Pakai awalan ma-nya. Kalau qadama Dahulu. dahulu. Lah dahulu sama sabakan. Kalau qadama tentu takdimu begitu. Kalau qaddama tuqaddimu mendahulukan. Mendahulukan. Terus kalau ikut memang fi'il mudhari awak baca mungkin takdim. Rabaha, Pak. Rabaha jadi. Iya, rabaha harusnya. Apa? Iya, rabaha harusnya, Pak. Tentu. Ya, maf'ul jadinya. Enggak. Ikut tentu dicari apa dulu. Fa'il dari tuqaddimu atau takdimu. Antum. Huwa. Kalau huwa Qaddimu. berarti balik taqaddama. Antum. Kalau fil mudhari tentunya pakai anta kok. Pakai Ya, ta. antum. Kalau antum tuqaddimuna. Ya, tuqaddimu saja ya. Ya, itu pakai antanya. Batu. Pakai tanya. Habis itu membaca apa kok? Kini awak pasien tu tuqaddimu ko. Kalau tuqaddimu tentu telah mendahulukan. Kalau majhul bagaimana, Pak? Fi'il madi majhul. Kalau fi'il madi tentu tuqaddimu didahulukan. Ya. Didahulukan. Kalau majhulnya tidak fa'il dicari lah, ganti fa'il. Naibul. Saya dibuat ganti fa'ilnya. Orang yang mengi'rabkan ini, Pak. Ya, pengarang. Jadi enggak naib tentu didahulukan pengarang, tentu kacau jadi.
dahulukan dia. Nggak Jadi ya. ya kemari kepada Pak. Jadi misalnya dibuat fiil apa? Fiil mudhari. Taruhlah misalnya dibaca qadama yaqdimu. Ibu Sabrina lah hadir kok. Itu masdar jadinya Pak. Takdimun i'rabiha. Hadir Kalau telat maksudnya Pak. oh lah hadir Ibu. Jadi konon kajiannya jadi ada ta, ada kaf, ada dal, ada mim. Sudah itu di belakang sesudahnya itu ada iko i'rab. Kalau naibul fa'ilnya i'rab ini bagaimana Pak? Dibuat i'rab itu naibul fa'ilnya. Ya, Jadi didahulukan. i'rabnya Jadi ndak mendahulukan legal itu ya. didahulukan. Beda tuh kalau mendahulukan berarti tuqaddimu, mendahulukan. Kalau takdimu berarti Dahulu. dahulu. Jadi kalau iko misalnya apa? Nama tuh kalau dipakai fi'il madi tafa'ala, taqaddama. Tafa'ala, taqaddama. Ya, taqaddama. Itu Kan ini fi'il mendahulukan. madi. Mendahulukan. Ya kalau taqaddama dipakai kan tafa'ala. Ya. Tafa'ala. Fa'ilnya nak syari lu. Taqaddam. Fa'ala fa'ilnya dia, huwa. Kalau huwa dibuat berarti i'rab tu baca orang baca i'raba, i'rabi, i'rabu. Ya, baha. Ia telah mendahulukan berarti fa'ilnya ya dibuat. Telah mendahulukan dianya akan i'rab. I'rabnya, nyanya, aku kemana balik ya? Menjadi Nggak, kan pedusi gua, kemana baliknya tu? Ya ayyuhalladzina ketiba apa? Ya ke ayat pola, kan ayat ke dihukumnya maksudnya ya ayyuhalladzina amanu itu kasinan aku. Jadi kalau dibuat begini, kalau telah dahulu langsung aja ini menjadi fa'il. Arabu jadinya. Jadi dibuat ini jadi fa'ilnya ya. Jadi bagaimana membacanya jadi? Taqaddama. Taqaddama i'rabuha. Gitu aja. Jadi taqaddama i'rabuha. Apa terjemahnya? Telah berlalu. Berlalu i'rabnya. Telah berlalu i'rabnya. Ya ayyuhallazina amanu. Kan banyak ayat ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Jamak ya Pak. Ya, maksudnya ayat yang menyangkut ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina sudah berlalu i'rabnya. Tapi kita ini kan buku. Tapi kalau kita i'rabkan misalnya di'rabkan dulu misalnya ya apa itu? Huruf nida. Huruf nida. Ayu Istifham. Ha Tambih. Tamir. Tambih. Ya, tambih namanya. Bukan hadamir. Tambih itu artinya pemberitahuan. Jadi kalau diterjemahkan satu-satu, wahai, mana, perhatian. Uya, wahai. Ayu, mana. Ha, perhatian. Jadi cuma diterjemahkan cukup wahai gitu. Ini maka dipakai ayuha ini kalau yang di belakangnya ini yang disuruhnya ini kan isim mausul kan laki-laki pakai alif lam.
Nah, itu maka laki-laki pakai al, dipakai ayuha. Kalau dia misalnya perempuan, Ayyatuha. dipakai ayatuha. Kalau ini perempuan. Saya paham tuh ya. Pak. Ya, huruf nida. Ya, huruf nida. Ayuha, kalau saya begini aja nih. Ayuha, kelengkapan atau yang diseru, dipakai ayuha. Karena ini nanti yang diseru. Allazina. Kalau sekiranya seperti yang kita temukan dia nanti nafsu, an-nafsu. Kan dihukum perempuan. Ya, ayatan nafsu. Nah, maka dipakai di sini ya ayatuhan Tuhan. nafsu. Tuhan nafsu. Kalau yang di sininya perempuan pakai alif lam. Tapi kalau nama orang saja, misalnya kalau namanya Ahmad, cukup biasa aja dipakai. Ya, Ahmadu. Barisnya baris depan. Ya Ahmad. Ya, Ahmadu. Gitu aja. Lai bisa dikumpulan di kepala lai. Ketek Pak. Ya, Ahmadu. Ulang balik. Ya huruf. Huruf nida. Ya huruf seru, huruf nida. Huruf seru. Yang disuruhnya sebenarnya sudah semuanya ini. Allazina amanu. Nah sekarang dilengkapi dengan huruf istifham. Istifham itu untuk minta pengertian. Istifham itu kan supaya dipahami. Ha itu pelengkap sebagai pemberitahuan. Perhatian. Nah, kalau Ya. ayu mana. Ayu itu yang huruf istifham ya Pak? Iya. Ayu. Ayu. Mana orangnya gonya? Ayu. Oh. Terus hanya itu perhatian. Ini dipakai kelengkapan ini kalau yang diserunya allazina berarti yang pakai al, misalnya ustadz gitu. Kita al ustadz tertulis. Maka kita pakai nggak bisa ya ustadz nggak. Kalau ustadz nggak pakai alif lam boleh ya ustazu. Tapi kalau dikasih alif lam dia maka ya ayuhal ustazu. Misalnya al-kafirun, dipanggil orang kafir. Maka dipakai ya ayuhal kafirun. Orang beriman gitu juga. Ya ayuhal allazina aman. Jadi bukan karena wah indahnya bahasa, bukan. Undang-undang begitu. Ya. Jadi ya ayuhal ladzina aman. Tapi kalau dia yang dipanggil itu nanti mudhafun ilaih atau menerangkan misalnya Rasulullahi, kan dua itu, atau Abdullahi, kita mau panggil apa dibuat? Ya ayyuhar rasul. Enggak pakai ya Rasulullah. Iya. Kalau enggak pakai ayuha lagi. Langsung Pak ya. Langsung tapi ya Rasulullah. Tapi Rasul itu ke bawah barisnya lagi, di atas. Rasulullah lah Pak. Ya Rasulullah lah Pak. Itu ke atas barisnya. Kalau Allahi itu tetap ke bawah karena mudhafun ilaih. Jadi si mudhafnya ke atas barisnya. Ya Rasulah gitu. Ya Rasulullah. Ya Abdallahi, begitu jadi. Tapi kalau dia satu, itu misalnya dia satu misalnya Rasul saja nggak pakai alif lam. Ya Rasulu. Ya, kalau dia misalnya seorang muslim pakai alif lam dia. Pakai alif lam al-muslimu. Coba Ibu panggil. Ya ayyuhal muslim. Ya ayyuhal muslim. Ya ayyuhal muslim. Coba kalau muslimu saja, muslimun. Ya muslimu. Ya muslimun. Ya muslim. Coba misalnya kalau ya ketua kelas Raisul Fasli. Ketua kelas coba. Ya Raisul Fasli. Ya masih salah.
Ya Ya ayyuhal Raisal Fasli. Fasli. Ah ya, yang Raisal. betulnya itu dia. Ya Raisal jadi. Raisal. Ah, Fasli. lah, Sama saya paham. Rasulullahi ya Pak. Ah, Sama ya Rasulullahi. ah ya Iya. sama tuh. Pokoknya kalau mudhaf Dua mudhafun ilaih, ah, mudafnya ke atas. ah ya. Misalnya begini. Rabbus samawati, kan Tuhannya langit. Coba panggil. Ya Ya Rabbas Rabbas samawati. samawati. Ah, ya Rabbas samawati. Misalnya kalau Rabbuna, ah, coba panggil. Ya Rabbana. Ah, ya Rabbana jadinya. Tapi kalau Rabbi, coba panggil. Ya Rabbi, Bapak. Ah, kenapa enggak ke atas pula barisnya? Kan mudhaf-mudhaf ilaih juga. Karena Rabb. dipaksa oleh ya. Ya. Ya, Ah, kalau ya yang masuk, semua mesti baris bawah. pakai baris bawah. Ya, ah. Jadi kalau membaca ya Rasulullah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab ya? Ya Siapa, Pak? Ah, kalau bahasa Indonesia boleh ya Rasulullah. Rasulullah, Tapi kalau Rasul. bahasa Arab Ya Rasulullah. ya Rasulullahi. Nah, itu maksudnya taqaddama i'rabuha. Padama ya Rabbuha. Ya, alah lamo dipelajari. Ya, kan itu. Tapi kita diulang-ulang juga. Cuma kita belum mempelajari apa bedanya panggilan menggunakan ayuha, apa panggilan kalau tidak, kenapa begitu. Nah, itu mungkin nggak tahu di sastra atau bagaimana lagi. Pokoknya Arab ini banyak kali banyak cabang-cabang. Nah, jadi taqaddama i'rabuha telah terdahulu i'rab dari ya ayyuhallazina amanu. Tapi kita pelajari juga. Allazina ini kan kata benda atau isim. Isim apa namanya? Isim mausul. Ya, mausul. Nah, isim mausul ya. Ya. Nah, terus isim mausul ini ada bentuknya, kalau yang allazina 6 ini tuh banyak. Lalu amanu. Amanu bentuk apa? Amanu fi'il madi. Fi'il madi. Ah, fi'il madi. Fa'ilnya mana? Hum. Hum. Nah, jadi itu. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Nah, itulah kira-kira, tapi panjang amanu itu ya. Ya. Bukan amanu, tapi aman. Amanu. Berarti amanu itu fi'il madinya, kalau bentuk tunggalnya apa itu? Aman. Amana. 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 Apa fi'il mudhari'nya? Amana. Yu'aminu. Aminu. Aminu. Yu'aminu. Fi'il mudhari'nya yu'minu lah. Yu'minu. Itu Tulisannya hurufnya dibaca diampe. Amana. Yu'minu. Kan amanah itu kan berarti dipanjangkan, kan berarti dua-dua A-nya itu. Seolah-olah AA itu. Amanah. Ya. Makanya 4 huruf ya. Itu 4 huruf, maka di nanti mudhari'nya Amanu. yu'minu. Yu'minu. Yu'aminu. Yu'minu. Jadi yu'minu itu fi'il madinya adalah amanah. Amana. Nah, ini maksudnya taqaddama i'rabuha, telah berlangsung atau pre-memori i'rabnya. Kan gitu aja. Mungkin karena kita sudah belajar di atas saja, mungkin sebelumnya ada di i'rabnya. Nah, ada pertanyaan lagi? Jadi, wahai orang-orang yang telah beriman. Kalau beriman itu, ini soal pemahaman lagi. Kalau beriman itu maksudnya di mulut atau semuanya?
Semuanya, Pak. Semuanya. Di mulut dan di Lahir- hati. Katakanlah lahir batin ya, Ya, luar dalam ya. luar dalam. Kalau beriman itu apa cukup di mulut? Kan tidak. Hati. Sampai ke hati. Betul Pak Bet. Kalau beriman itu di muncung saja atau sadonya? Tak sadoyo. Sadonya. Jadi kalau begitu ada enggak hanya di mulut saja? Aduh juga Pak. Tak beriman sama itu Pak. Iya, itu maksudnya ada ayatnya tuh. Misalnya kan beriman itu di mulut saja kan ada apa waminan nasi. Coba apa di bawah lagi. Billahi Billahi wa bil yaumil Billahi akhir. wa yaumil akhiri. Wa Terus ma'hum apa? bimu'minin. Tuh, wa mahum bimu'minin. Apa artinya itu? Sebagian atau di antara orang Berkata mereka beriman ya kami beriman beriman kami telah beriman dengan Allah, billah dengan hari akhirat. akhirat. Wa mahum bimu'minin. Sedangkan mereka tidak beriman. mereka beriman Maksudnya enggak ada terbukti. Jadi itu makanya kalau sudah ada ayat seperti ini, ya ayyuhallazina amanu, ya berarti ya memang masih dikaji orang. Berimannya ini hanya di mulut ya. Berimannya hanya pengakuan saja, tidak bukti. Yaitu makanya enggak ada istilahnya jangan di mulut saja, jangan di pengakuan saja. Maka keluarlah pengajian. Kalau iman yang di mulut saja itu syariat. Kalau yang sudah sampai ke hati itu adalah hakikat. Sebenarnya itu kita aja yang bagi-bagi. Ya, kalau sudah hai orang beriman, dialah beriman. Lahir dalam. Sudah, baru kita teruskan. Itu kan untuk memahami ya. Iya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang telah mengaku percaya beriman, tapi bukan di mulut saja. Terus i'rabnya pun sudah. Terus apa dibaca lagi? kutiba Kutiba. Nah, Kutiba. coba Pak Bet membacanya lagi. Senggo koha, senggo kopat. Coba baca. Kutiba, ulang. Kutiba. madi mabni Ulang. Kutiba. Kutiba. fi'il mabni fi'il Apa? madi Apa? fi'il Pak Itu bahasa Indonesia dong. fi'lu madin Apa? fi'lu madin Fi'lun. fi'lun madin Kalau dibuat Fi'lu misalnya madin. fi'lu madin, mudhaf nilainya. iya Pak Ya kan? iya Iya. Pak Fi'il madi. Ya. Apa mudhaf nilai ya? Jadi kalau mudhaf nilainya berarti kutiba, itu jadi mubtadanya jadinya. Kutiba fi'lu. madin madin Kalau dibuat bentuk sifat mausuf boleh juga. fi'lun Fi'lun. madun Ya. Tapi nggak ada fi'lun madin. Madin. Fi'lun madin. Ya. Jadi Madin. yang tepatnya mungkin mudhaf ini lah. udah full lepas Jadi kutiba fi'lu madin. madin Terus apa lagi Pak Bet? mabni Ini dibaca orang mabniun gitu. Mabniun. Alal fathi. alal fathi Sehingga situ alal fathi. Ulang balik. Kutiba fi'lun madin madin. mabniun alal fathi Terjemahnya tuh.
fi'il madi. Jangan. Kutiba baca lu. Oh, kutiba. Kutiba adalah gitu. Kutiba adalah fi'il madi mabni. Fi'il madi. Ya. Kutiba adalah fi'il madi. Madiun ala fatin. Gitu. Mabniun ala fathin. Apa artinya itu? Dibina patah. Ya, dibina atau dibentuk. Patah. Ya, mabni bangunannya atau bentuknya atas patah. Jadi dibuat, dibangun atas patah. Ala fathin. Yang mana patah? Yang dibina atas patah itu? Ba. Ya, ba. Tapi dia dibina masih tetap karena undang-undang fi'il madi itu dipatahkan akhirnya. Akhirnya. Baris atas patah itu si baris atas ya. Jadi kutiba fi'lu madin mabniun alal fathi. Jadi undang-undang fi'il kan baris di atas, cuma itu ukurannya yang terakhir. Itu ya. Lai paham si Gogo. Jadi kutiba dia fi'il madi dibina atas patah kutiba. Terus ini lagi coba Ibu Sabrina dari sini. Wahwa sampai sini. Coba. Wa huwa mabniun lil majhul lil Lil majhul. Jangan dimatikan. Coba apa barisnya? Wa huwa mabniun lil majhuli. Apa kira-kira terjemahannya? Wa huwa dan dia adalah. Dia apa itu? Dia fi'il madi. Ya, dia kutiba. Dia kutiba fi'il madi. Mabniun mabni apa? Dibentuk Ya. dari pasif. Majhul. Lil majhul. Ya, jadi majhul ini artinya kan isim maf'ul ini majhulun. Majhulun. Yang majhul ini arti dijahili. Enggak tahu. Dijahili. Jadi dan dianya kutiba itu dibentuk atau dibangun dalam bentuk untuk majhul. Majhul berarti dalam artinya tidak diketahui. Kalau bagaimana membentuk fi'il madi yang majhul? Itu perlu ingat undang-undang. Apa undang-undangnya? Didamakan awalnya. Ya. Dikasrahkan huruf keduanya. Di tengahnya, terus dipatahkan huruf akhirnya. Ya, itu sudah tetap karena fi'il ya. Ya, fi'il madi. Kalau 3 huruf, kalaupun 4 huruf, tetap yang di tengahnya ke bawah, yang di depannya depan, baris depan. Misalnya kalau depan. Ya, daraba menjadi duriba. Kalau pataha, putiha. Ya, putiha. Kalau misalnya kalau qatala, Kutila. Itu dia. Jadi wahwa mabni li majhul. Ya. Dia dibuat atas majhul. Ini ada majhul, ada maklum. Ada maf'ul sama juga itu. Cuma kalau majhul betul-betul tidak diketahui. Ada nanti sebenarnya ini bisa juga maklum. Maklum itu kan isim maf'ul juga. Telah diketahui. Ada betul-betul tidak diketahui. Ya, misalnya begini orang mengatakan, kalau saya di pesantren dulu, Kutila Zaidun. Telah dibunuh. Kan pakai telah dibunuh si Zaid. Gitu. Kenapa enggak mau orang menjelaskan? Dia memang betul-betul enggak tahu siapa yang bunuhnya. Tapi kalau kutiba ini kan tahu orang siapa yang mewajibkan. Jelas Allah. Maka dia sebagian dibina bagi maklum namanya. Ya. Ya, Pak.
Kalau mungkin populernya buku ini menuliskan majhul katanya. Dia tidak mau mengomentari banyak, pokoknya majhul. Kalau majhul itu kan berasal dari jahala, jahil kan? Jahil. Isim maf'ulnya majhulun. Jadi kutiba itu adalah dia fi'il madi, Mabni. dibina dalam majhul. Betul. Terus kalau sambungan ini apa bacanya nih Ibu Eti? Dari sini ke sini. Ayu farada. Ayyi, bukan ayyi. Ayyi. Ayu Terus farada. Alaikum. ya ayyi fardun gitu aja. Ayyi itu apa artinya? Ya itu. Maksudnya Ya maksudnya atau artinya fardun. wajib. Wajib. Nah, yang mana arti wajib? Kutiba. Kutiba. Ya, kutiba. Nah, itu dia. Nah, inilah kalau salah satu buku kalau yang ditulis dalam i'rab Al-Quran. Nah, tapi kalau di Syawahid lain pula itu. Agak lebih halus ya. Syawahidul Quran ada kok, kita punya. Siapa dulu yang ngasih, tapi dia enggak semuanya dipilih-pilih. Siapa yang ngasih dulu pulang dari apa dulu? Di tempat Ibu Didi juga itu. Yang kamus Arab itu apa? Al-Mughni siapa? Ada Ibu itu dulu sama anaknya ya Ibu Didi, tapi entah Ibu Fatimah, Ibu apa? Saya kan Ibu Didi. Ibu Fatimah sendiri, Pak. Hah? Tapi Ibu Fatimah kan sendiri tidak ada. Yang bawa anak waktu itu. Tidak ada lagi. Sebentar dulunya semua ada anak-anaknya dulu sekalinya lah. Lagak bau ya, agak ngijok-ngijok matanya. Saya kata, kau buku Ustaz. Sabrina anaknya tuh. Jadi itu apa namanya? Dua buku itu ada Syawahid satu lagi. Syawahid itu mungkin dia juga yang kasih Syawahidul Quran wal hadis Nabawi gitu. Ya. Jadi ini dia jadi kalau begitu sudah sampai fardun. Baru alaikum. Jadi kan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum. Nah, alaikum lagi. Coba Ibu Didi alaikum. Coba baca. Alaikum. Alaikum terdiri di alaikum. Hah? Terus Alaikum sampai sini. terdiri. Sampai ke bawah ini. Sampai inilah. Sampai kemari dia karena alaikum ya. Ya, biar dipindahkan aja supaya apa? Mudah apa ya? Nih. Coba Ibu. Alaikum. Alaikum. Alaikum aljan. Bagaimana? Alaikum. Al-haru. Al-haru wal majruri. Alaikum. Bagaimana? Alaikum aljan. Al-jaru. Wal majruri. Wal majruru. Al-jaru wal majruru. Terus apa lagi? Muta'alliqan. Ya, ini enggak pun dikasih apa hamzah, memang buku itu sudah paham ini. Allaka. Jadi dia isim fa'il itu. Muta'alliqani. Iya. Coba Ibu Eti bacanya. Alaikum lambat-lambat. Atau coba Ibu Rosmati. Ibu silakan Bu. Tidak ada suara. Alaikum. Ibu Sabrina kedengaran? Tidak. Ada Pak. Coba. Alaikum. Alaikum aljaru wal majruru. Muta'alliqani bi kutiba. Ya, bi kutiba. Coba Ibu Sabrina.
Alaikum. Alaikum al-jaru wal majruru muta'alliqani bi kitabi. Ya. Ya, bi kitabi kan Pak? Bikutubi. Oh, bi kutubi. Oh Atau ya, langsung bi bukan kutubi. bikutubi. Langsung Bikutiba, aja Pak. bikutiba. 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 Dianggap dia menjadi benda ya. Bikutiba. Oh, bikutiba. Ya kan yang dibahasnya kan masih kutiba. Kutiba. Oh, bi-nya nggak bukan huruf jar itu Pak? Iya huruf jar, tapi ini dianggap saja dia sudah menjadi benda. Sebenarnya Oh, dia kan fi'il madi, cuma bisakah masuk fi'il madi ke kasrah? huruf jar masuk ke fi'il? Ya ini kan Sebetulnya sudah tidak. dianggap seperti benda. Oh, sudah Benda. dianggap isim kata benda ya. Ya. Jadi alaikum al-jar wal majrur Jaru wal muta'alliqani majruru Bikutiba. kutiba. Kutiba. Apa artinya itu? Alaikum adalah Alaikum adalah huruf jar. Ada Jar, Antara jar dan majrur. jar majrur. ya jar majrur. keduanya terkait. Iya Ya. kan sudah pas itu. Alaikum adalah jar Jar majrur. majrur muta'alliqani Ya, muta'alliqani. Berhubungan. Nah, ini yang kajian baru mungkin karena selama ini nggak dijelaskan. Muta'alliq ini kata allak, kan ada orang nikah pakai taklik, nah, taklik talak, taklik. Tersangkut. Ya, ya. Terkait. Ada menyangkut, ada disangkutkan. Jadi kedua-duanya jar majrur itu kan disangkutkan. Nah, kemana sangkutnya? Bikutiba. Ke isim. kutiba. Maksudnya, tapi ini secara umum baru ya. Nanti kalau ada huruf jar itu, huruf jar majrur itu kan ada nanti menyerupai huruf jar, ada nanti yang huruf jar zaidah, ada huruf jar, tapi itu nanti lah itu yang jelas ini dulu. Jadi kalau di sini jar majrur yang huruf jarnya mana ini? Alaikum. Allah Pak. Nah, yang dijarkannya Allah. yang dijarkannya kum. Nah, itu maka dipendekkan aja jar majrur. Nah, setiap jar majrur itu pada umumnya ada tempat sangkutan kembali ke belakang. Misalnya dikembalikan kepada kutiba katanya. Nah, tempat kembalinya. Jadi misalnya kalau kita tadi kan, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu. Dibalikkan. Nah, apa yang diwajibkan? Apa yang atas kamu? Nah, gitu. Itu mencari mutakliknya itu. Apa yang atas kamu? Ya, diwajibkan. Gitu ya. Apa yang di atas kamu diwajibkan itu tempat penyangkutan baliknya. Misalnya kalau bismillah kan begitu ya, kan huruf jar juga itu. Iya Pak. Ya. Ya, kan dengan nama Allah. Bismi. Taruhlah yang jelas dulu. Misalnya a'udzubillah. Kalau a'udzubillah yang mana jar majrur? Billah. Nah, billah. Kemana mutaliknya itu? Kemana disangkutkan lagi? Nah, ya, a'udzu. Kan dengan apa berlindung? Nah, gitu. Dengan apa berlindung? Ya, kan dengan Allah. Mengapai dengan Allah? Nah, gitu. Berlindung. Berlindung. Nah, ini pun begitu. Atas kamu, apa yang atas kamu diwajibkan. Wajibkan. Nah, kalau bismillah coba dengan nama Allah. Apa yang dengan nama Allah? Memulai sesuatu. Mana sangkutnya, mutaliknya tuh? Oh, bismillah. Awal. Kalau a'udzubillah kan ada. Kemana mutaliknya kalau a'udzubillah? Berlindung. A'udzu itu apa itu? Aku berlindung. Fi'il madi. Mudhari'. Ya, fi'il mudhari. Ya. Tapi kalau bismillah kemana sangkutnya? Bismillah. Bismillah. Aku mulai. Jar. Ya, kemana disangkutkan?
Membaca, Hah? menyebut aku. Akra'u. Bismillah. Ya. Kemana disangkutkan? Tahu. Aku memulai. Kalau a'udzu tadi, kemana sangkutkan? Kalau berlindung. a'udzu, kalau Billah. a'udzubillah, kemana disangkutkan? A'udzu. Ya. Kalau bismillah, kemana disangkutkan? Bi. Aku baca. Tapi itu jar majrur. Tuh, ada. Iko mencari tampil penyangkutnya kok. Ya. Akra'u. Saya mulai. Apa? Aku Iya. Iya, Apa boleh bahasa aku Arabnya itu? mulai. Jadi mulai. Saya. tergantung mau jadi apa. Kalau makan bilanglah Aku aku mulai makan. makan. Bismillah. Ya, jadi ke fiil Fiil mudhari juga, tapi fiil mudhari kita atau berbentuk ada kainun katanya, macam-macam. Gitu. Jadi kalau a'udzu jaleh a'udzu billah. Dengan apa? Mengapai dengan Allah aku berlindung. Kan itu sangkutnya. Tapi kalau bismillah, dengan apa nama Allah? Aku makan, aku duduk, aku mulai. Gitu. Tapi kenapa kalau bismillah enggak dibuat di mukanya seperti a'udzu? Enggak langsung dituliskan muta'alliqnya? Dari maklumin. Karena bismillah ini berlaku untuk umum. Kalau a'udzu sudah pasti ke situ. Jadi kalau bismillah ini tergantung apa kerjanya. Jadi apapun, itu yang kemarin itu sebenarnya itulah yang perlu kita latih. Jadi apapun yang kita kerjakan, yang dimulai, pasti itu Dengan semuanya Allah. dari Allah. Gitu. Jadi yang dilihat adalah khaliknya, yang diketahui dulu. Kalau kita hanya melihat yang dijadikannya, itu yang goyang-goyang macam-macam. Itu yang kajian orang tasawuf. Orang tasawuf bilang mesti belajar hakikat awak. Kalau tarikat-tarikat tuh, ini kan tarikat cara saja ini. Belajar ini kan gitu juga, jalan juga. Tapi kalau sudah dijalani mesti didalami gitu, mesti jadi pakaian. Jadi itu mah gitu. Jadi kalau begitu jar majrur alaikum ini disangkutkan ke kutiba. Kutiba. Jadi a'udzubillah apa tadi? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu. Diwajibkan atas kamu. Atas kamu apa? Diwajibkan. Baru di belakang ini apa bacaannya? Asyamu. Kenapa asyamu? Mubtada. Tapi sudah ada. Ini belakang ini i'rabnya ada. Apa bacanya? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Coba. Kutiba. Asyamu. Naibu fa'ilin. Iya, naibu fa'il. Ya, boleh naibul fa'ili atau naibul fa'ilun. Terus tapi sebenarnya yang pasnya itu naibu fa'ili Kutiba. Ya, kutiba. Naibu fa'ili. Jadi naibu fa'il dari kutiba ya, Pak? Ya. Kutiba. Kita cari naibu. Siam. Jadi iya yang di ayat ya. Ya, yang di ayat itu. Kutiba. Jadi asyamu adalah Siamu naibul fa'il. Naibul fa'il dari kutiba. Jadi kutiba itu menjadi mudhafun ilaih pula dia. Kan gitu jadinya. Naibul fa'il kutiba. Apa arti naibul fa'il? Pengganti fa'il. Iya, pengganti fa'il. Sebenarnya pada intinya dia dulu jadi apa? Subjek. Fa'il.
menjadi Maf'ul. maf'ul. Maf'ul ya. Nah, kalau ibaratnya itu kan karena dikutibakan, karena majhul atau maklum. Kalau dibiasakan dia, misalnya kataba, Ketaba, Kataba. bagaimana caranya kalau kataba? ketaba siama. Jadi kalau dia dibalikkan, ya Kutiba. ayyuhallazina amanu, Kutiba siamu. enggak, kalau biasanya diaktifkan dia, ya Ah. ayyuhallazina amanu kataballahu, Taballahu asyama. dia Siama. siama. Nah, gitu jadi. Tapi sekarang Maf'ul. Ya, dia kutiba. dibuat majhul atau maf'ul atau maklum. Jadi barang ini enggak barang baru, tapi dari dulu sudah dikerjakan sudah oleh manusia juga. Oh, manusia-manusia pertama dulu ada juga. Itu gunanya memperbaiki dia. Kalau tidak nanti itulah. Makanya bapak-bapak lebih baik kita memang sudah pasti baik itu. Maksudnya tunduk sebelum mati. Maksudnya kan ada itu disampaikan kepada Nabi Ibrahim, aslim gitu. Maka kata Ibrahim, aslamtu rabbil alamin. Atau fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kalau mati tidak dalam keadaan tunduk, enggak ada pertolongan lagi nanti. Makanya kita harus tunduk menjadi patuh taat sebelum mati. Itu baru bagus. Kalau nanti mati tanpa tidak baik, itu berbahaya juga dia. Jadi itu maka di sini salah satu kenapa manusia itu tidak juga sadar-sadar dalam tidak baik dalam hidupnya, karena nafsunya. Nafsunya, jadi tidak sadar dia kepada penciptanya. Oleh karena itu, maka datang puasa ini. Tapi datang puasa pun nampaknya itu ke itu juga. Ya, jadi ini disebutkan itu ya. Kutiba alaikum asyam. Naib fa'il. Ya, Allah tidak membuat kataba ya, tapi kutiba. Baru lanjut apa lagi? Kama kutiba. Kama kutiba. Gitu. Kama kutiba. Silakan coba ibu apa? Ibu Sabrina coba baca sampai apa itu sampai apa komanya. Kama kutiba. Takdimu. Taqaddama i'rabuha. Apa itu? Taqaddama. 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 Ini nggak kelihatan yang ininya Pak, ketutup sama foto. Oh, tertutup ya? Iya Pak. Dinaik, tolong Bapak naikkan dikit. Aneh. Kama terus. Iya. Taqaddama i'rabaha. Ya tapi kan Pak? tadi lah dia teh, lama deh tuh. Lama ulang. Paling Pak. Coba. I'rab apa tadi? I'rab. Cari fa'ilnya, fa'il dari taqaddama itu. I'rabuha. Taqaddama i'rabuha. Iya. Wal. Sudah. Ya, kan itu ya. Jadi kama kutiba ini taqaddama i'rabuha. Kan sudah lewat juga. Maksudnya dia meringankan memori gitu. Sudah. Kan berarti ka huruf jar. Ka huruf jar. Ya. Nah, sini tambahnya. Oh, iya, jadi itu wal jaru wal majrurun itu ya, Pak. Iya. Nah, terus coba. Wal jaru. Coba terus sampai sini. Coba baca sini sampai sini. Wal jaru wal majruru. Yang mana itu wal jaru wal majrur?
Si kama. Iya, kama. Kama. Nah, terus Sifatu. Sifatun Sifatul masdari. limasdar Masdar. mahzub. Iya, Coba mahzub. apa nih? Limasdari. Dari mahzufi. Nah, ya mahzubin. Nah, kan itu ya. Masdar, Ya. Nah, coba apa terjemahnya nih? Jar dan majrur. Jar dan majrur. Nah, Sifat adalah ya sifat dari masdar. iya, masdar yang dihilangkan. Tersembunyi. Masdar yang dihilangkan. Mahzub itu dihasabkan, Mahzub. dihilangkan. Masdar yang Gitu. dihilangkan. Jadi jar dan majrur itu menjadi sifat Dari bagi masdar yang dihilangkan. yang dihilangkan. Ini agak rumit pendapat ini. Ya, Pak. Maksudnya ini kama kutiba ini kan jar majrur ini. Ya. Ma ini kan berarti ma mausul. Ya, Nah, jadi mausul. ya jar majrur ini menjadi sifat bagi masdar yang dihilangkan. Jadi itu makanya pakai yang di sini. Jadi hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang kan itu. Jadi jumlahnya ini. Jadi jar majrur ini seolah-olah dia menjadi sifat dari yang dihilangkan. Jadi kewajiban masdarnya ada masdar yang dihilangkan, ada masdar dari kewajiban kutiba itu. Jadi puasa diwajibkan sebagaimana yang telah diwajibkan. Jadi menjadi sifat dia katanya. Diwajibkan. Menjadi sifat. Nah, coba Pak sambung lagi Pak Edi. Au hali sama. Kalau di sini kan menjadi sifat limas dari mahzub. Au apa sini? Au halin. Ke sini perginya Pak. Ini kan jar majrur sifatun limas dari mahzub. Jadi kalau begitu diulang balik. Wal jaru majrur. Kalau dipakai ini alun. Wal majrur alun. Kama Sarahu. Apa artinya itu? Dan jar majrur menjadi hal. Kalau di sini dia menjadi sifat yang dihilangkan masdarnya. Atau kalau enggak dia menjadi sifat, dia menjadi hal. Hal tekan mansub. Jadi ini dalam mahali nasbi dalam nasabnya itu. Jadi menjadi hal. Terus apa bacaan lagi Pak? Kama ikhtarahu. Ya, ini fil madi nih. Kama ikhtarahu, atau bacanya boleh aja langsung kamah gitu. Kamakhtarahu. Si bawaihi. Bawaihi. Ini nama orang ini Pak. Ini pakar apa ini? Pakar nahu ini. Si Bawaihi namanya Pak. Ya, kalau ingin tahu bacalah sejarahnya si Bawaihi. Makanya orang-orang pakar nahu dijuluki orang kampung ibu diri Johar apa dulu? Enggak Johar Nawawi. Johar Mahmud, Johar Nawawi. Ya, Johar Nawawi mungkin. Johar Nawawi itu entah orang Semani, entah orang apa. Itu masuk zaman Mahmud Yunus, masuk Daram Yunus, pokoknya buya-buya pokoknya kalau ini disebut orang tuh si Bawaihi itu. Kalau di Arab, cobalah buka nanti sejarah si Bawaihi. Si Bawaihi ini pakarnya dia, ahli.
Jadi kalau menurut pilihan Sibawahi, dia menjadi hal katanya. Kalau menurut sebagian, itulah menjadi sifat. Gitu ya. Lain makan kaji itu. Kama ikhtiarahu itu seperti yang diikhtiarkan oleh Memilih. Kama ikhtiarahu. Sebagaimana telah memilih. Memilih. Ya, memilih. Ikhtar kan. Sebagaimana telah mengutamakan akannya menjadi hal siapa? Sibawahi. Jadi kalau ditanya Sibawahi, dia mengatakan kama kutiba ini atau jar majrur ini dia menjadi hal katanya. Tapi kalau ditanya yang lain, dia menjadi sifat. Sama Rabbil Alamin. Kalau saya lebih kuat, saya kan ada Alhamdulillah. Terus apa? Rabbil Alamin. Kan Rabbil Alamin. Kalau sebagian saya lihat katanya menjadi sifat dari Allah. Kalau saya lebih mengikuti menjadi badal. Menjadi badal. Jadi pengganti. Jadi Allah adalah Rabbil Alamin. Tapi kalau Ar-Rahmanir Rahim atau Malik Yaumiddin, ya bisa jadi sifat. Karena bentuknya pun bentuk sama pakai alif lam. Kalau Rabbi dia masdar. Saya lihat dalam kajian-kajian itu ya memang berbeda orang-orang yang ahli. Jadi bisa jadi badal, bisa sifat. Kalau ini bisa jadi sifat, bisa jadi hal. Gitu. Tapi ini digambarkan oleh Sibawahi, dia adalah menjadi hal. Ya, jadi diterjemahkan, hai orang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana halnya orang-orang dahulu. Begitu. Yang satu lagi enggak, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana yang gitu. Yang diwajibkan. Jadi itu makanya terjemahan Arab Al-Quran sangat dipengaruhi oleh bahasa atau ilmu bahasa. Jadi kalau kita melihat terjemahan bahasa Indonesia saja, itu namanya mengikut gerbong saja tuh. Si penerjemah pun itu mengkau meniru-nirunya. Dan kitab Cik Lai ditirunya terjemahan itu. Kalau ditanya dia kenapa begini, nggak tahulah. Nah, memang begitu terjemahnya. Itulah keuntungan kalau kita mengerti bahasa. Ya. Jadi kalau begitu terbayanglah oleh kita. Jadi Quran sebagai pedoman hidup dibaca huruf-hurufnya dan undang-undangnya, terus mengerti susunannya, mengerti bentuknya, mengerti pula panjang ceritanya. Ya. Dulu lah kita bayang di Ibu Sabrina belajar seperti ini. Tidak, Pak. Itulah. Kalau Ibu Didi lah lamunya pengenanya. Iya, Bu Didi lah lamu. Jadi kalau menghafal itu menghafal-hafal itu tidak tahu, Pak. Latah. Ya. Itulah kebanyakan sekarang saudara-saudara kita. Baca Quran tapi tidak pernah terbayang koma fil madi ma fil mudari. Kata Pak Abed itu perdu kipayah sajanya tuh. Ya. Alhamdulillah dapat belajar di Nur Islam. Ya. Jadi Sibawahi ya bisa nanti dilihat. Sibawahi. Ya, kalau di dunia terkenal itu Sibawahi. Di dunia, Pak? Iya, di dunia dia pakar apa itu. Makanya ada di Arab itu nggak salah, saya ada lembaga Sibawahi itu. Sibawahi. Ya, ahli bahasa dia, Pak. Iya. Naun Arab dia. Asal itu mengkomunikasikan di Sumatera Barat ini, kalau antara lain itu orang Sangkal, ialah meninggal. Johar Nurdin.
Ya, Johar Nurdin. Johar Nurdin itu dipanggil orang kalau waktu saya penataran bahasa Arab dulu selama 2 bulan, dipanggil orang si Bawahi. Ya. Nah, baru kita teruskan sedikit lagi. Apa lagi? Lanjutannya sudah si bawah ini. Alalladzi, Nah, Alladzina. alalladzina. baik, kita pindahkan aja ke bawah supaya sama dia. Ini dia. Zina. Alallazina. Apa itu uraiannya? Nampak sama. Jar majrur. Al-jaru wal majruru. Terus muta'alliqani Alikan bikutiba. kutiba. Sama tuh. Ya. Jar majrur juga. Tapi disangkutkan pula dengan kutiba. Atas orang-orang itu apa? Diwajibkan. Orang-orang yang diwajibkan. Orang-orang yang dahulu itu apa? Diwajibkan pula. Bikutiba. Begitu juga berikutnya. Min qablikum. Kita kasih ke bawah supaya serentak. Min qablikum, apa itu? Jar majrur muta'alliqani bi mahdufi la mahala li Bimahzupin. lahu. La mahalla lahu. Tidak ada untuk pembahasan i'rab. Jadi min qablikum itu min huruf jar. Yang dijarkannya qabli cuma zarab. Qabli ini ada pula kum. Tapi itu dijarkan ke bawah semua dalam pengertiannya. Disangkutkan dengan dihazabkan. Mungkin apa ini? Ada yang hilang. Dihazabkan, apa yang dihazabkan? Mungkin ada hilang waktu saya mengetiknya. La mahallallahu biasanya kan ada. Kalau di kajian-kajian apa kan la mahallallahu minal i'rab. Tapi ini tidak disebutkan itu. Kenapa tidak ada penjelasan dalam i'rab itu maksudnya kenapa? Maksudnya nggak ada hubungannya. Nggak ada untuk mempengaruhi arti. Jadi apa dia dibuat? Cuma sekadar gitu aja, jar majrur ditaklikkan dengan yang dihazabkan berarti dengan kutiba itu juga. Kutiba. Ya. Bimahzupin. Nah, dia ngomongnya gitu, bimahzupin saja. Li'annahu ada alasan. Li'annahu silah mausul. Li'annahu silatul mausuli. Silatul mausuli. Karena dia tempat apa itu, karena tempat yang apanya itu. Ini kajian baru juga. Ini yang sebenarnya kalau silat mausul, kalau silat kan silaturahmi, pertalian. Pertalian yang disambungkan itu biasanya isim mausul. Kalau huruf jar dia muta'alliq. Itu. Biasanya kalau ada isim mausul, mana silat, mana mausul. Mana tempat kembalinya. Misalnya kan alhamdulillah, allazi arsala. Ada allazi. Ini kan fi'il madi di belakangnya. Di mana kembalikan? Diulang lagi. Kemana dikembalikan? Ya ke belakang lagi. Ada. Jadi kalau isim mausul ada silat, ada ait. Kalau huruf jar majrur ada nama muta'alliq itu. Disangkutkan. Bahasa-bahasa hampir sama semua. Cuma ini karena istilah-istilah Arab agak payah orang jadi. Iya, Pak. Ya, kalau bahasa Inggris pun sebenarnya ada, tapi bahasa Indonesia ada juga, cuma nggak seperti detail bahasa Arab gitu. Iya. Baru berikut jumlah. Mengerti jumlah? Ini ke bawah buat. Jumlatun nida. Ya, Pak. Huruf nida. Jumlatun nida'i. Maksud jumlah nida, huruf nida mana huruf nida? Ya. Ya, jadi termasuk yang diserunya itu. Jadi jumlah nida berarti mulai dari ini, dari mulai dari ya kan ini huruf nida ini. Ya. Jumlahkan kemari termasuk itu maksudnya jumlahnya itu, jumlah nida itu
dan termasuk jumlah yang mengiringinya. Nah, maksudnya tala ini, tala yang mengiringinya itu musta'nifatun. Jadi menjadi kalimat pertama yang mengarahkan untuk ya musta'nifah kan istiqnab namanya. Istiqnab kan pertama. Ya, yang pertama mausukah yang diarahkan Pertama diarahkan. ya untuk menyatakan yang disyariatkan puasa. Musukati, Pak. Musukati. Iya, musta'nifatun mausukatun gitu. Mausukatun kan sifatnya ini. Jadi jumlah nida dan kata-kata yang mengiringi di belakangnya itu menjadi awal atau permulaan yang diarahkan libayani masru'iyah untuk menyatakan yang disyariatkan, mensyariatkan puasa. Jadi kenapa ada syariat puasa? Itu untuk mengarahkan pertama, hai orang beriman, disyariatkan kamu puasa. Itu dasarnya. Kenapa itu? Karena orang dahulu begitu juga. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Masukati itu apa berarti, Pak? Apa? Musukati. Kan asal katanya apa diarahkan kan surat wasiqal ladzina kafaru ini mausuk saka yang diarahkan atau yang menuju untuk menyatakan yang disyariatkan puasa. Kan itu berarti ini sudah maksud dikasih. Jadi jumlah nida di atas itu gunanya adalah menjadi permulaan musta'nifatun itu permulaan kan ada waw istinaf. Ya, waw istinaf. Itu dia. Menjadi permulaan untuk menyatakan syariat puasa. Ya. Masru'iyah isim maf'ul kan? Libayani, li jar huruf jar. Jadi libayani masru'iyatis. Masru'iyatis siam. Siam. Jadi siam. Masru'iyatis siam. Jadi syariat untuk puasa kita insya Allah tidak beberapa hari lagi itu bukanlah syariat baru. Tapi syariat yang sudah dilaksanakan dari umat terdahulu. Jadi ini ibaratnya apa nih? Itu jadi syariat pengertiannya yang hakikat bagaimana aja. Itu kan kita aja yang bagi-bagi itu. Sebenarnya kalau ya puasa ya bukan menahan minum makan saja. Kan tujuannya supaya menjadi baik rohani, jasmani rohani. Ya sebenarnya itulah kalau sama juga menuntut ilmu ini. Ada orang pergi menuntut ilmu itu supaya dapat nilai. Ada yang menuntut ilmu itu betul-betul supaya betul digunakannya ilmunya. Ada yang macam-macam lah, gitu. Jadi sedangkan di bawah, ini lagi ya. La'allakum kita selesaikan ini. La'allakum tattaqun jumlah raja ada. Raja. Mana jumlah raja sini? Karena ini kan huruf apa ini raja ini? La'alla ini. La'alla ini kan artinya kan mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi kalau mudah-mudahan
Jumlahnya katanya jumlah berarti sama itu jumlah apa itu jumlah mubtada khabar kan? Mana mubtadanya ini la'allakum tattaqun ini? Oh, takun. Ya. Ah, itu mubtada, itu khabarnya. Oh, Yang Kum. mubtadanya mana? Pokok kalimatnya mana? kum. Iya, kum itu. Oh, Ah, mana khabar? takun. Ayat tattaqun. Tattaqun itu. La'allakum Ah, itu tattaqun. maksudnya jumlatur raja La'allakum menjadi hal haliyah, Jumlah menjadi hal-hal yang dikatakan hal adalah menerangkan mungkin menerangkan Pekerjaan. kabar, mungkin menerangkan mubtada, mungkin menerangkan maf'ul, mungkin menerangkan si fa'il, jadi menerangkan keadaan lah. Nah, jadi hal itu barisnya tetap baris patah atau Atas. mansub. Nah, dalam jumlah sini kan dalam bentuk jumlah. Jadi mudah-mudahan bagaimana diwajibkan puasa kepada kamu sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Ya. Nah, itu semuanya hal keadaan, nah, kan gitu. Ya. Keadaan itu dilaksanakan, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Bertakwa. Cuma orang masih sebagian mengatakan pasti katanya itu kan bagi Allah memang pasti dibuatnya itu. Kalau kamu pakai ini kamu mesti jadi orang takwa, tapi ternyata itulah kamin so'imin jadinya. Berapa banyak orang yang puasa tapi yang diperolehnya hanya haus dan lapar. Jadi jumlah rija haliyah, aliyatan. Jumlah tatakun, nah kan ada tatakun itu. Rija itu apa? Rija. Takun. Ya, tatakun itu jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'il dan fa'il itu namanya jumlah fi'liyah. Ya. Kalau jumlah mubtada khabar itu namanya jumlah apa? Ismiyah. Ismiyah. Nah, jadi dia menulis di sini jumlatur rija haliyah, jumlatur tatakun khabru la'alla. Baru la'alla. Khabar dari la'alla. La'alla. Itu khabar dari la'alla. Nah. Jadi khabarnya jumlah Memudahkan apa? ya Tatakun. dari tatakun. Nah, kalau mubtadanya adalah Kum. ya kum. Jadi aslinya kalau belum ada la'alla itu antum tatakuna. Ya. Nah, dimasukkan la'alla, bertukarlah antum itu menjadi la'allakum. Kalau semoga saya menjadi orang bertakwa bagaimana? La'alli. La'alli tatak engkau takut. Takut. Coba. La'alli. Semoga mudah-mudahan saya menjadi orang bertakwa. Takut. La'alli. Taku. At-taku. La'alli. La'alli lah betul itu. Betul la'alli. Terus kalau tattaku ini tattakuna kan fa'ilnya antum. Ya. Sekarang Kalau jadi fi'ilnya ana. Coba. Ataku. Taku. Iya. La'alli. Atqa. Apa? Atqa. Atqa. Saya Tentu, takwa. tentu barisnya itu atqayu. Atka ya. Ayo. Atqa. Jadi la'alli atqa. Iya, tapi pakai ya itu atqayu. Atqayu. Iya. Ali. Semoga aku menjadi orang bertakwa. Takwa ya. Taku. La'alli. Ya. Ittaqa sampai nanti atqayu. Kalau kami kan natqa. Natqa. Atqa. Iya Iya. ya Pak. Ya Allah. Iya. Itu dia. Dah. Natqa. Atqa. Baru yang orang natqa itu atau orang yang takwa itu apa? Nah, itu mau dicari orang yang takwa itu adalah
ada yang memelihara diri dan memelihara orang lain, ya cukup banyak itu pengertiannya. Itu makanya takwa itu sudah apa? Sudah bagus, sudah top itu, nggak ada di atas itu lagi. Ya, nafsu terkendali, pandangan hidup jelas, pokoknya sudah jelas. Makanya dibuatlah dulu di TAP MPR. Tapi nggak tahulah sekarang. Pemimpin harus orang yang bertakwa. Wah, Ya, entah kini tak masih laku tidak tahulah. Ya, ini Bapak-bapak. Ini kalau mengenai i'rab ya panjang lagi, panjang tadi itu. Tadi taruhkan i'rab kok pun enggak? Ini singgul alakum tatakun baru. Lanjutnya kan Tapi- ayam mamak juga sampai Ya, nanti terakhir. Banyak lagi, Pak. Hah? Banyak lagi. Ya, diteruskan Bola lah ya. dulu Pak. teruskan satu ayat Lanjutkan lagi, dulu. Pak. Diteruskan. Satu ayat lagi. Nanti setelah selesai dari Syahrul Ramadan sampai Walitul Kamil, sudah takbiran pun nanti hari raya belum selesai nih, panjang lah. Oh, Ya nggak apa-apa, menuntut ilmu Nggak kan apa-apa. kata Imam Syafi'i, salah satu dapat ilmu itu adalah tulus zaman. Panjang amat. Ya, mesti tulus zaman itu lama waktunya. Iko ndak 2 semester lah tepatnya ya tetele. Itu syarat karena keterbatasan waktu. Iko ndak ada main semester lain dah. kalau baligo itu apa, Pak? Baligo? Apa? Nomor 3 kan baligo. Pertama lugo, yang kedua i'rab. Oh gitu. Yang pertama kita balaghah. Oh, yang pertama dulu itu balaghah. Lughah bahasa. Bahasa. Ya. Kedua i'rab. Pertama bahasa. Bahasa ini lughah. Lughah. Ya. Ya, lughahnya menurut istilah bahasa apa siang. Ya. Terus Yang apa? kedua i'rab. Ramadan. Ramadan. I'rab lagi menguraikan jabatan-jabatan kata. Oh, menguraikan kata. Ini dia i'rab. Ya, ini i'rab ya. Ya. Ke sini perginya i'rab. Jadi itu makanya kalau dulu mulai mengaji, pandai mengaji Al-Quran lah, pandai melafazkan lah, pandai lah kok. Itulah lapis utang ya Pak. Lapis utang. Rumahnya makin dikaji, dalam. Nanti baru yang lain-lain lagi sampai nanti ke balaghah, sampai ke tafsir-tafsir. Baru paham. Jadi bagaimana? Ya, sesuai menurut kemampuannya lah. Itu boleh sepaket kok Pak. Itu boleh nang sepaket dulu Pak. Sepaket. Sepaket kalau. Panjang kalau satu paket. Iya. 7:30, Pak. Udah hampir 7:30. Itu. Itu bukan tadi kan tulus zaman. Jadi kalau ada orang misalnya awak berjalan sesebentar, ya dapat ilmu sebentar. Kalau beraja sepanjang hari ya dapat lah. Jadi itu mangkolaha maka sabat wa alaiha maktasabat. Itu memang terasa di Ambo kalau Ambo Kican patang mengaji mah. Kalau ada orang tua membaca buku mentelah ilmu itu luar biasa kayaknya tuh. Ini biasanya Ambo Kican melihat buku ko waktu di masjidku saja ya sudah tuh jangan lihat lah. Lagi balik-lihat Pak. Lihat ya. Lagi Pak. Ya. Apa kata Rasulullah? Gunakan kan ada kata hus khamsan qabla khamsin. Gunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Datang 5. Apa pertama? Muda sebelum tua. Itu lah belakangan tuh.
Anam pertamanya. Sehat sebelum sakit. Itulah belakangan juga tuh, Pak. Apa ya? Yang pertama Tempat sebelum sempit. Itu belakangan juga tuh. kesempatan. Itu pun belakangan juga. Ayo, pertama koyo. Sehat. Nggak sehat, Pak. Sehat. Sebelum Itulah mati. belakangan. Akal. Hidup. Tuh. Hidup sebelum mati. Itu Iya. umum tuh. Biar orang Iya, miskin, iya. biar orang kaya Tapi- sama. Gunakanlah hidup sebelum Mati. modalnya hidup saja itu. Yang lain tadi itu cabang-cabangnya. Mudona dan enggak ada, Cabang Pak. baru. Ah, Gunakan hidup sebelum mati. Setelah itu kira-kira di bawahnya lah. Muda Awal lah sebelum ini tua. gua. Muda sebelum tua. Tuh. Jadi Iya. itu muda sebelum tua. Kalau lah tua kok duduk lama lah payah, mata lah kunang-kunang. Kerja lah banyak lo. Muda. Sudah lain. Sehat sebelum sakit. Ya sehat sebelum sakit. Alai. Tempat sebelum sempit. Ya, Tapak sebelum peluang sempit. waktu. Gunakan masa senggang sebelum. Enggang sebelum sempit. Ya, kalau lah kayak kalau sempit harinya. Bukannya yang Gaek enggak tambah lapang, Pak. Hah? Gaek tambah lapang. Ya, sempitnya itu nama ngasuh cucu lah, namanya. Enggak, Pak. Ya. kalau orang nak bercucu. Alah beratu. 4. Anak terakhir. Itu guru. Hidup sebelum mati, muda Kaya sebelum miskin. Tuh. Iya, Put. Mamang kau di belakang dibuat. Sebelum miskin. Itu apa, Pak? Fleksibel itu, Pak. Enggak, kalau kayu itu kan enggak sadonya orang kayu. Iya, itu. Iya, ya. Abang kau hidup sebelum mati dibuat di muka. Semua orang harus hidup. Semua orang yang hidup. Itu. Umurnya. Jadi itu nanti kanalu. Jadi sebelum awak mati, di pegunungan itu mangko kalau mati mangko awak taubat, nah ada arti deh. Ada artinya lah. Dalam hadis memang urutannya hidup mati itu dulu. Dalam hadis urutannya memang begitu. Apa? Iya memang betul. Iya, betul. Ya, mati sebelum hidup. Gunakanlah hidupmu sebelum mati. Jadi kalau hidupku apakah dalam sakit masih bisa dipakai. Adalah miskin masih bisa dipakai. Kan itu tuh. Mereka kalau tidak menurut hadis kan dibantah orang. Itu menurut Pak itu menurut hadis tidak menurut itu. Kalau tidak menurut hadis mereka kan dibantah orang Pak. Itu menurut Pak sebetulnya. Menurut hadis tidak modal itu doang. Itu kan banyak cerita tuh. Tabalik nah kan bisa dicari. Iya, tapi yang penting hidup. Jadi itu nan ceritanya. Jadi bukan membentuk karakter jadi ya, Mbak Amapo. Jadi hidup sebelum mati kok memang sangat itu modal utama tuh. Apakah yang masih muda, apakah lah tua, pokoknya modal itu lain masih duit. Jadi kalau masih hidup, marilah kita gunakan. Itu apanya? Sadar awak bahwa awak makhluknya taruh. Itu baru bisa tertolong. Jadi ini ya bahwa Pak ya sampai sini pelajaran kita, nanti kita teruskan lagi. Entahlah betul halul, mungkin halul ya. La'allah, la'allah aku baru nanti dicek. Habis ini nanti i'rab ini, terus ada lagi balaghah habis itu sepaket baru nanti kita coba dilihat tafsir lagi. Apa maksudnya tafsir? Jadi beko baru ngerti awak, begitu. Ada beberapa kesimpulan-kesimpulan. Itu baru baru awak paham. Jadi cerita Quran pedoman hidup itu di langit, di awang-awang filosofis tuh. Quran pedoman hidup, itu kan cerita di awang, tapi realisasi untuk jadi hidup tuh mesti belajar bahasa, mesti belajar menulis, mesti belajar banyak. Jadi kalau begitu manusia sebenarnya ia untuk belajar. Wa'allama Adamal asma. Tapi sayang manusia hanya dipengaruhi oleh apa? Nafsu. Ya, penggunaan alat yang diperoleh, misalnya bawa jalan-jalan, bawa itu, tuh makan-makan, itu jadi betele jadinya.
Jadi hal sampingan menjadi pokok. Mari berdoa. Allahumma fakihna faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Sabtu depan Pak lah puasa kan Pak? Hah? Pak? Oh ya. Ya, betul. Jamnya diganti jamnya. Ya, waktunya kapan ya? Kalau dulu sore, kalau dulu. Iya, betul. Menjelang berbuka. Menjelang berbuka. Tapi Jam kita 5 orang Jakarta ya. Jam 5 apa setengah 5? Setengah 5 rasanya. Ya, setengah 5 lah, sewanta. Oke. Jam 5. Ya, waktunya setengah 5. Insya Allah. Sambil menunggu berbuka ya. Berbuka boleh dengan kurma sebiji sajalah, hebat banget itu 2 biji. Atau berbuka dengan air biasa saja. Iya. Makan biasa-biasa juga. Ada orang malah siap buku untuk sebulan, Pak. Ya sudahlah, bekoyo banyak ngecek lah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Ila liqa, Mas. Ila liqa, Mas.